Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib, anak-anak sekalian, tolong fokus ke depan dulu ya. Buka bukunya halaman 49. Ya. Oke, lihat situ judulnya adalah fil af'al. Pembahasan fi'il. Nah, berarti kemarin dari awal pertama kita jumpa sampai semalam hari apa? Rabu ya. Itu bahasan kita itu masih seputar fil asma. Kalau ini ada fil af'al, berarti kemarin bahasan kita fil asma. Asma itu jamak dari isim. Berarti pembahasan kita tentang isim, ya, pembahasan kita tentang isim, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, i'rabnya. Nah, sekarang pembahasan kita sudah selesai tentang isim, maka kita hari ini masuk ke dalam pembahasan fi'il. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Berapa jenis kata dalam bahasa Arab? 3. Apa aja? Isim dulu ya, isim, fi'il, harf. Makanya pembahasan kita di awal buku itu pertama bahasannya adalah isim. Nah, antum ingat semalam udah Ustaz jelaskan ya, isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim yang mu'rab itu ada berapa macamnya, ya kan? Nah, kemudian ada gimana tanda i'rabnya. Kemudian isim yang mabni jumlahnya berapa? Apa tanda mabninya? Nah, itu udah Ustaz jelaskan semua. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan fi'il. Kita baca. Setelah kita memahami tentang isim dan pembagiannya, i'rab dan tanda-tandanya, berikutnya kita akan membahas fi'il dan bagian-bagiannya, juga i'rab beserta tanda-tandanya. Berarti i'rab itu nanti juga ada pada fi'il. Nanti ada juga fi'il yang mabni. Nah, kemarin Ustaz udah jelaskan, ada i'rab, ada bina, ada mu'rab, ada mabni. Siapa yang masih ingat? I'rab itu apa? Iya, lawannya adalah bina. Bina itu bina itu baris akhirnya tidak berubah. Iya. Isim mu'rab berarti isim yang berubah akhirnya. Isim mabni yang tetap atau tidak berubah baris akhirnya. Nah, itu nanti kita dapati juga di pembahasan fi'il. Di fi'il juga ada nanti itu. Ya. Nah, sekarang lihat pembagian fi'il di bawahnya. Dilihat dari waktunya. Tengok ya. Dilihat dari waktunya. Oke, saya tanya dulu. Kenapa harus ada dilihat dari waktunya? Kenapa harus dibilang dilihat dari waktunya? Kenapa? Ini kaitannya dengan pelajaran pertama sekali Ustaz ajarkan tentang apa itu fi'il. Iya, fi'il itu kan kata kerja yang memiliki makna berkaitan dengan waktu. Ingat, jangan lupa ya. Tengok situ. Fi'il dilihat dari waktunya terbagi kepada 3 macam. Lihat bukunya dulu. Fi'il madhi yang pertama. Kemudian ada al-fi'lul mudhari'. Kemudian fi'lul amri. Ya. Nah, ingat itu dulu. Nah, sekarang kita buka halaman 50. Disitulah penjelasan apa fi'il madhi. Lihat situ. Definisi fi'il madhi. Lihat. Fi'il madhi
adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Bahasa Inggrisnya past tense. Di pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 udah belajar past tense? Belum? Tenses udah belajar belum? Ya udah. Jadi intinya fi'il madi itu menunjukkan perbuatan sudah dilakukan waktu yang lalu. Namanya bahasa Arabnya fi'il madi. Ingat ya, fi'il madi. Tengok. Contoh, lihat situ. Kataba, telah menulis. Nah, selama ini kan kalau Ustadz bikin contoh kan, contoh misalnya Ustadz bikin kata jalasa. Selama ini kan Ustadz bilang artinya cuma duduk, ya kan? Qoro'a artinya membaca. Padahal itu menunjukkan perbuatan itu sudah dilakukan. Jadi sebenarnya yang selama ini Ustadz tulis itu contoh-contohnya sebenarnya adalah fi'il madhi. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ketika kita tulis dia sudah ada keterangan waktunya. Ya, misalnya siapa yang tahu arti dari kata akala? Akala, makan. Ini artinya bukan makan, tapi sudah makan. Paham? Nah, itu dia. Nah, lanjut ya. Oke, lihat contohnya di situ. Kataba, telah menulis. Qoro'a, telah membaca. Fataha, telah membuka. Jalasa, telah duduk. Taib. Kita lihat di bawahnya, pembagian fi'il madhi. Nah, fi'il madhi terbagi kepada dua bagian. Lihat situ. Satu, madhi ma'lum atau bentuk aktif. Contohnya kataba, sa'ala, qoro'a, fataha, syariba, fahima. Tengok artinya. Telah menulis, telah bertanya, telah membaca, telah membuka, telah minum, telah faham. Oke. Nah, lihat yang kedua, madhi majhul, bentuk pasif. Contohnya kutiba, telah ditulis. Futiha, telah dibuka. Su'ila, telah ditanya. Syuriba, telah diminum. Quri'a, telah dibaca. Fuhima, telah difahami. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. Perbedaan bentuk keduanya yaitu, oke, sebelum kemari saya mau tanya dulu. Antum kalau dibilang bentuk aktif paham nggak maksudnya? Nggak tahu. Sekarang coba tulis. Kata kerja aktif adalah kata kerja aktif buka kurung fi'il maklum. Bahasa Arabnya tulisannya fi'il maklum begini ya. Kata kerja aktif buka kurung fi'il maklum. Tulis gini. Fi'il maklumnya ini aja tulis. Ini. Kata kerja aktif buka kurung fi'il maklum titik 2 yaitu udah? Ya. Yaitu kata kerja yang pelakunya diketahui. Itu kata kerja yang pelakunya diketahui. Oke, titik di bawahnya kata kerja pasif.
Buka kurung, tulis ini. Majhul. Nih, fi'il ma'lum. Siap? Ya, adalah kata kerja yang pelakunya tidak diketahui. Tulis ya, jangan nggak nulis, nanti nggak paham. Tulis. Oke. Coba siapa yang bisa buat contoh dalam bahasa Indonesia? Ya, siapa yang bisa buat contoh kalimat aktif? Artinya tadi apa kalimat aktif itu? Kata kerja yang pelakunya diketahui. Siapa yang bisa buat contoh? Telah melakukan. Melakukan apa? Terus itu siapa yang melakukan? Ahmad telah makan. Bagus. Perbuatannya apa? Makan. Yang makan siapa? Ahmad. Ayo buat contoh yang kayak gitu. Bahasa Indonesia, usah belum nyuruh pakai bahasa Arab. Muhammad telah pergi. Boleh. Apa tadi? Torik telah sholat. Ya. Jadi tadi itu semua adalah contoh dari kalimat atau contoh dari kata kerja aktif. Nah, sekarang coba buat kalimat-kalimat tadi menjadi kalimat pasif. Itu dianya masih ketahuan kan orangnya kan? Apa perbuatannya? Melakukan itu banyak sekali. Telah memakan. Siapa yang makan? Yang pelakunya nggak diketahui. Kalau telah memakan, oke, Ustaz tanya, siapa yang makan? Berarti masih perlu disebutkan orangnya kan? Ini nggak perlu disebutkan orangnya. Contoh, ya, contoh Ustaz bikin. Sholat telah ditegakkan. Nggak perlu disebutkan. Sholat telah ditegakkan. Artinya kan semua orang tahu sholat itu perlu ditegakkan. Tapi kalau Ustaz bilang melakukan sholat, siapa yang melakukan? Kan gitu kan? Itu dia perbedaan kalimat aktif dengan kalimat pasif. Nah, lanjut. Perhatikan keterangannya sekarang. Perbedaan bentuk keduanya yaitu fi'il madhi ma'lum. Apa artinya kalau kayak gini? Fi'il madhi ma'lum. Fi'il madhi yang aktif atau pelakunya diketahui. Rizik, jatuh antum nanti duduknya kayak gitu. Duduknya yang bagus, nanti jatuh antum kayak gitu. Duduk yang bagus, nanti kecelakaan pula. Oke. Kalau dibilang fi'il madhi ma'lum berarti pelaku dari fi'il madhinya itu diketahui. Paham nih? Nah, lihat sini. Fi'il madhi ma'lum adalah fi'il yang berawalan fathah. Antum tengok di bagian nomor 1, kataba, sa'ala, qoro'a sampai fahima, huruf pertamanya semuanya baris fathah atau tidak? Fathah semua ya? Itu tandanya. Oh, berarti fi'il madhi ma'lum huruf pertamanya barisnya fathah. Nah, sekarang lihat yang nomor 2. Fi'il madhi majhul adalah fi'il yang berawalan dhammah.
lihat yang bagian nomor 2, kutiba, su'ila, syuriba, futiha, dhammah semua kan? Nah, tapi nggak selesai sampai di situ. Lihat sambungannya. Sedang huruf sebelum akhirnya berbaris kasroh. Mana yang baris kasroh di situ? Ti, terus i, ri, ya, hi. Berarti perhatikan, fi'il maklum huruf awalnya barisnya dhammah. Huruf kedua terakhir barisnya kasroh. Kalau fathah tadi huruf pertama pada fi'il madhi maklum. Paham nih? Taib. Lihat, fi'il madhi maklum hendaklah diterjemahkan telah sedang fi'il madhi majhul hendaklah diterjemahkan telah di. Oke. Antum coba tengok di contohnya itu. Kataba artinya telah menulis. Jadi fi'il maklum itu biasanya dia dapat tambahan di depannya. Fi'il maklum, contoh ya, misalnya tadi akala, apa Ustaz bilang tadi artinya? Telah makan. Bisa dia diartikan telah memakan. Terus kayak di buku lagi, syariba. Apa artinya situ? Telah minum atau telah minum. Itu biasanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, fi'il madhi maklum dia diartikan dengan awalan Oke, misalnya Ustadz buat contoh, perhatikan di sini ada kata apa ya? Misalnya ya, rofasa. Ini artinya sepak. Kalau kita tambahkan awalan jadinya menyepak. Berarti kalau ada awalan Ustaz tanya, rofasa ini jenis fi'il apa dia? Madi maklum. Paham ini? Nah, kalau Ustaz rubah dia jadi kotor kali bukan tulisnya ya. Rufisa. Di sepak. Paham? Gimana? Paham kan? Kalau maklum dia kalau majhul dia di, atau nanti bisa berarti kalau rufisa artinya bisa disepak atau tersepak. Paham? Beda antara maklum dengan majhul? Paham ya? Baik. Kita sambung. Rincian fi'il madhi. Tengok ya, rincian fi'il madhi. Nah, lihat sini. Fi'il madhi baik maklum atau majhul dapat ditasrifkan menjadi 14 pola sesuai dengan kebutuhan dhamir yang berjumlah 14. Siapa yang hafal dhamir yang 14? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Terus? Salah lah. Itu baru berapa? Dia 14. Coba antum hitung. Hitung. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, 6. Anta, antuma, antum. Langsung ana, nahnu, baru 11. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu, baru dia 14. Nah, coba antum tengok di situ ya. Nah, di situ ada, perhatikan. Jadi 14 pola sesuai dengan kebutuhan dhamir yang berjumlah 14. Antum tengok di situ, contohnya adalah kata fa'ala. Lihat bukunya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna,
fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Lihat bukunya. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini udah dipelajari di sorof atau belum? Yang mana yang sebagian yang udah? Oke. Buka buku catatannya, tulis yang Ustadz tulis, Bapak tulis nih, biar antum tahu. Kayaknya ya, saya perhatikan. Ini mungkin papan tulisnya mungkin bagus, cuma penghapus kalian ini yang kelewat jorok. Soalnya saya tengok di kelas sebelah, papan tulisnya nggak sejorok di sini. Ya, coba nanti penghapusnya aja minta ganti. Mungkin udah terlalu kotor. Jadi ini udah bukan pembersih lagi namanya, tapi pengotor. Ya, oke, sekarang tulis. Judulnya Ad-Dhamair. Spidolnya merahnya 2. Ada tinta semua? Yang hitam nggak ada juga? Ada. Ya, lihat sini. Buah, rumah, duduk. Rumah. Siapa bersoroknya? Apa sambungannya? Tuma, terus antum. Antum, ya, terus anti. Antuma sama kan? Sama. Terus antunna. Antunna. Ya namanya dia apa kan? Lihatnya lain. Fa'ala. Kayak gini udah pernah dipelajari belum? Belum, Ustaz. Di sorof? Ada sebagian, Ustaz. Oh, sebagian. Baru fa'alna sama fa'alna. Oh ya, oke. Fa'ala, fa'alata, fa'alna. Jadi pelajaran nahwu ini nampak kan? Dia sangat terkait dengan pelajaran sorof. Antum harus tahu dulu nahwu dengan sorof ini satu ilmunya. Cuma nanti dipecah. Jadi sorof sendiri, nahwu sendiri.
Kita keluarnya jam berapa? 11:05 ya. Nggak nampak ya kalau di layar ya. Terus tuh spidolnya pun apa kali? Tipis. Terus ditambah pula lagi papan tulisnya terlalu bersih. Makanya nggak bagus. Cara membersihkannya ya kalau Ustaz lihat ya pakai apa, rinso ya. Kemarin kan udah pernah bersih kan? Udah pernah bersih, dipakai lagi, dihapus, ya kotor lagi. Ya sebenarnya wajar, cuma kadang-kadang Ustaz tengok di sini terlalu apa? Mungkin karena penghapusnya. Coba ganti, minta sama Ustaz. Siapa wali kelasnya? Minta sama Ustaz Mardiono. Kemarin ada spidol besar Ustaz tengok, yang besar kali itu. Mana? Hilang. Tapi kan yang juga besar habis. Oke, antum tahu arti fa'ala itu apa? Antuma. Sorry, ini ada memang salah tulis Ustaz. Harusnya ini di sini. Titiknya di sini. Ini untuk nunnya, ini nun. Sini ya, antuma. Apa arti dari fa'ala? Arti fa'ala itu apa artinya? Iya, itu wazan. Ustaz tanya artinya, arti. Kalau fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il itu benar, cuma bukan itu yang Ustaz tanyakan. Arti fa'ala itu apa? Sama kayak Ustaz tanya misalnya akala, tadi artinya apa? Makan. Nah, sekarang fa'ala artinya apa? Oh, antum tahu kalau fi'il kata kerja. Ya kan? Fa'ala artinya apa? Bekerja. Fi'il kata kerja. Fa'ala artinya bekerja atau melakukan. Nah, itu artinya. Jangan salah tulis fa'ala artinya bekerja atau melakukan. Wah, antum tahu fi'il tapi fa'ala nggak tahu. Nggak dikasih tahu kemarin waktu pertama kali belajar sorot. Nggak. Lupa Ustaz yang mungkin. Oke, nah perhatikan ya. Nah, antum kalau dalam bahasa Indonesia, ketika antum bilang saya pergi, misalnya, kemudian antum bilang kamu pergi, dia pergi, kalian pergi, ada nggak perubahan kata pergi di situ? Ada. Kata perginya? Nggak ada. Nggak ada kan? Saya pergi, tetap dia pergi. Kamu pergi, kata perginya berubah nggak? Tapi dalam bahasa Arab, untuk mengatakan saya pergi, kamu pergi, itu beda. Inilah dia. Huwa, artinya siapa? Dia. Tadi apa Ustaz bilang fa'ala artinya? Akala, makan. Fa'ala apa artinya? Melakukan. Berarti huwa fa'ala artinya? Dia melakukan. Sekarang tengok.
Huma ini artinya mereka berdua. Oke, mereka berdua. Mereka berdua melakukan. Beda nggak ini dengan ini? Beda. Ah, ini yang ribetnya bahasa Arab. Cuma bukan berarti walaupun ribet nggak bisa dihafal. Bisa. Jadi nanti antum bakal terbiasa menjumpai yang seperti ini. Ah, kalau dalam bahasa Indonesia kata kerjanya nggak berubah, tapi dalam bahasa Arab dia berubah. Nah, inilah dia. Nanti ini Ustaz suruh hafal sama antum. Ininya aja. Nah, yang udah siap nulis, coba hafalkan dulu ini sebentar. 14 fa'ala ini. Fa'ala, enggak, bukan huanya, fa'alanya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'al yang mana? Ana. Fa'alat. Fa'alat. Atau ada yang udah hafal? Ada yang udah hafal? Udah hafal antum? Semuanya lah, 14. Antum tengok dari buku ini aja sebenarnya. Tengok dari buku. Cuma kan kalau antum tengok dari buku ini, antum nggak tahu siapa pelakunya. Coba misalnya Ustadz tanya ya di buku itu, fa'alata. Kalau nggak Ustadz tulis di sini, antum tahu siapa pelakunya? Kalau di sini antum siapa fa'alata pelakunya? Hiya. Siapa? Salah kalau hiya. Huma. Kan udah jelas di situ huma fa'alata. Oh, fa'alata. Nggak fokus nih. Minum dulu, minum. Biar fokus. Fa'alata. Biasa jam-jam terakhir udah mulai gitu kan. Ya. Kayaknya saya suruh minum dulu. Kalau udah siap nulis ini, mana? Ini fa'alna. Fa'alna. Oke, kalau udah siap ini nulisnya, sekarang tulis begini. Ibani. Ada juga di situ kan? Ada kan di situ kan? Nah, cuma di situ dia nulisnya terlalu ringkas. Ustaz minta tolong coba satu orang dulu isikan ini atau minta spidol baru ya Pak. Coba. Ya sama Ustaz Imam atau sama siapa yang ada di sana lah pokoknya. Ini udah nggak jelas dia. Antum tahu nggak ghaib itu artinya apa? Kemarin ini udah saya jelaskan. Apa coba ghaib? Dia selalu hadir nih. Tahu dia anak pondok. Ayo, ghaib kemarin artinya apa? Iya, gaib hilang artinya. tapi bukan itu artinya gaib. Bukan. Kita nih sekarang saya tanya dulu, kita ini sekarang lagi belajar ilmu gaib atau ilmu bahasa? Ilmu bahasa kita belajar, pasti kaitannya dengan bahasa. Jangan dikait-kaitkan dengan hantu ya. Coba apa gaib itu? Coba ingat-ingat dulu.
Mana tahu ada antum yang udah dengar di rumah apa itu pelajaran kemarin. Ghaib itu artinya apa? Oke, saya jelaskan. Ghaib ini artinya orang ketiga. Paham maksud orang ketiga atau enggak? Apa coba? Orang ketiga apa? Orang yang diceritakan. Misalnya nih, siapa kawan antum yang nggak datang misalnya? Nabil misalnya. Ustaz tanya sama antum, siapa namanya nak? Rafa, si Nabil mana? Ustaz tanya. Nggak tahu Ustaz. Berarti Ustaz ini orang pertama yang berbicara, antum lawan bicara Ustaz kan? Antum jadi orang kedua. Orang yang ketiga yang dibicarakan si Nabil, dia jadi namanya ghaib. Orang yang diceritakan ini nggak nampak. Misalnya Ustaz ceritakan antum, siapa namanya? Refli. Saya tanya sama antum, si Refli dia semalam hadir nggak? Ada orangnya nggak di sini? Nggak, si Refli ini sekarang ada nggak orangnya? Ada, tapi Ustaz ngomongnya sama antum. Jadi nggak mesti ghaib itu orangnya nggak ada, bisa aja ada. Yang penting orang ketiga sebutannya namanya ghaib. Paham ya? Nah. Diisi? Ya, baik. Ghaib, ghaibani di sini ghaibuna. Ghaibun. Sini ghaibatun. Ghaibah. Sini ghaibatani. Sini dia ghaibat. Tulis ya, tulis, jangan cerita. Nanti habis waktunya. Mukhatab. Mukhatabani. Mukhatabuna. Mukhatabah. Mukhatabatani. Mukhatabat. Ya, tulis nih. Ghaib, ghaibani, ghaibuna. Ghaibatun, ghaibatani, ghaibatun. Mukhatab, mukhatabani, mukhatabuna. Mukhatabatun, mukhatabatani, mukhatabatun. Mutakallim wahdah, jama'atul mutakallim. Ya, tulis. Nah, tadi Ustadz bilang orang ketiga namanya adalah siapa tadi? Ghaib. Nah, sekarang perhatikan dulu ya sebelum nanti antum tulis. Ustadz kok banyak kali Ustadz orang ketiganya? Tengok, perhatikan dulu. Perhatikan. Kalau orang ketiganya laki-laki, satu orang namanya ghaib. Kalau orang ketiganya laki-laki, jumlahnya dua orang, ghaibani. Tambahkan alif dan nun. Kan gitu kan kalau dua untuk isim musanna. Nah, kalau orang ketiga laki-laki lebih dari dua, tambahkan waw dan nun. Ghaibuna. Berarti ini bentuknya apa? Yang tambahkan waw dan nun jamak mudzakkar salim. Nah, gitu juga dengan yang ini. Perhatikan. Ghaibah.
Ada tamar butohnya berarti perempuan. Berarti ghaibah ini orang ketiga, perempuan satu orang. Ghaibatani, orang ketiga, perempuan berapa orangnya? Dua. Ghaibat berarti orang ketiga. Oh ya, orang ketiga perempuan lebih dari dua. Nah, kalau untuk lawan bicara, orang kedua, orang yang kita ajak bicara, sebutannya mukhatab, laki-laki, satu orang. Kalau orang keduanya itu jumlahnya dua, laki-laki, namanya mukhatabani. Kalau lebih dari dua, namanya mukhatabun. Oke, Ustaz tulis di sini biar nggak apa, antum perhatikan. Ghaib, orang ketiga. Mukhatab, orang ke berapa? Itu kok ada suara printer itu? Jangan bising kali. Oke, mukhatab ya. Kemudian siapa lagi? Ada ghaib, ada mukhatab, satu lagi mutakallim. Coba jangan bising kali. Mutakallim, orang pertama. Orang pertama itu siapa? Iya, kalau orangnya banyak kita, kalau sendiri saya. Paham ya? Jadi kalau orang ketiga orang yang dibicarakan, orang kedua orang yang kita ajak bicara, orang pertama si pembicara saya. Kalau banyak orangnya kita. Paham ya? Nah, taib. Dah. Kalau orang pertama yang dua aja bisa. Apa? Orang pertama yang dua bisa. Orang pertama bisa lah. Nahnu. Oh iya. Ya kan? Kami atau kita. Nah. Ghaibuna. Itu sengaja Ustaz matikan biar mudah bilang ghaibun gitu. Nah. Tapi kalau antum bikin baris fathah lebih bagus. Ghaibuna, ya. Antum kira-kira kalau di rumah belajar atau enggak? Belajar. Kalau disuruh? PR. Bagus. Kalau kayak gitu sih bagus, karena ada anak yang kalau di rumah dia nggak mau belajar. Ada. Antum jangan sampai lah kayak gitu. Antum sekolah kan? Bayar nggak sekolah di sini? Antum kalau disuruh nyari duit untuk sekolah bayar segini mahal, udah bisa. Bisa. Maka belajar ya, belajar. Jangan nggak belajar. Mesti ada orang tua kita, mesti nyekolahkan kita, belajar yang bagus. Karena lebih capek nyari duit daripada nyari ilmu. Antum kalau nyari duit, tenaga, pikiran, semua keluar. Kalau belajar antum tinggal duduk kan? Tinggal duduk, nah, gitu, nulis. Tuh. Coba antum bayangin tukang beca itu coba, gimana kerjanya? Beca dayung. Capek nggak kerjanya? Capek kan? Nah. Makanya belajar supaya nggak jadi kayak gitu, ya. Ada ghaibah, ghaibatani, ada. Ayo nulisnya cepat, waktunya tinggal 1 menit nih, udah mau pulang. Oh belum ya? Antum belum pulang ya? Ustaz yang udah pulang, afwan. Tinggal 1 menit lagi, makanya cepat nulisnya. Siapa yang masuk habis nih? Samardiono. Kalau belum siap, minta bentar waktunya ya. Ustaz, bentar Ustaz, mau nulis papan tulis, bilang gitu.
Udah habis ya waktunya. Taib. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Ya, silahkan dipelajari kalau belum paham, atau tanya ke ustadz, tanya ke teman-teman kalau sekiranya belum paham. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.